Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Wabil khusus para alim dan ulama pengurus TKM Masjid Al-Muhajirin. Pengajian kita subuh ini dan saya selalu membawakannya dalam bentuk kajian. Kajian. Karena bentuknya kajian itu maka berarti pendalaman. Suatu hari di dalam kajian saya di subuh pagi, saya ditanya di Masjid Al-Muhajirin ini, ditanya oleh ibu-ibu ustaz, gimana caranya menghilangkan penyakit umat Islam? Yang pertama kebodohan, yang kedua kemiskinan. Apa? Kebodohan dan kemiskinan. Maka kajian hari pagi ini kita untuk menghilangkan kebodohan. Kalau kemiskinannya nanti, kajian mengenai kebodohan agar kita tidak bodoh, agar kita makin hari makin pinter, agar umat Islam melek ekonomi, melek politik, melek bermasyarakat dan bernegara, insya Allah. Karena itu pagi ini kita belajar dari Turki. Sekulerisme cocokkah untuk Indonesia? Ini namanya juga kajian, Pak. Nanti kalau nggak puas boleh tanya. Kalau yang kira-kiranya grundel boleh protes. Kalau yang kira-kiranya masih belum paham boleh nanya lagi. Wis pokoknya namanya kajian itu bebas. Yang penting lewat moderator. Ini moderatornya Ustaz Fadil daripada. Hadirin rahimakumullah, ada banyak anggapan dan keyakinan dari banyak cendekiawan dan banyak tokoh bangsa di dunia. Jika suatu negara ingin maju dan modern, maka urusan agama harus dipisahkan dari negara. Ini ngajinya ngaji kajian begini. Urusan agama harus dipisahkan dari negara kalau negara itu ingin maju dan ingin modern. Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak boleh bawa-bawa agama. Agama harus dimasukkan ke dalam ruang privat dan menjadi urusan pribadi dengan Tuhan, seperti banyak terjadi di negara barat. Di negara barat seolah-olah enak karena mereka bermasyarakat, bergaul tidak boleh bawa agama. Laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang laki-laki, boleh melakukan apa aja karena nggak boleh bawa agama. Gitu. Jadi itu yang disebut sekuler. Apa? Sekuler. Nah, ini sekuler. Jadi karena itu sekuler di Turki itu dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk. Nah ini banyak saudara-saudara kita di sini dari kalangan ikhwan dan juga yang lain yang anaknya sekolahnya, kuliahnya di Turki. Karena Turki itu 600 tahun lebih menjadi Kesultanan Ottoman Al-Khilafiyah, Ottoman atau Utsmaniyah. 600 tahun lebih. Setelah Perang Dunia ke-1, maka karena Turki waktu itu ikut kalah, maka kemudian jatuhlah Ottoman. Kemudian Ottoman jatuh ke tangan Mustafa Kemal Atatürk, lalu kemudian menjadi negara sekuler. Negara sekuler. Pokoknya sekuler. Nah, pertanyaannya, pengalaman Turki tatkala Mustafa Kemal Atatürk menjadi
menjadi presiden Turki 1923-1938 dan dilanjutkan oleh Ismet Inonu 1938-1940 menerapkan sekularisasi Turki menjadi negara sekuler. Pertanyaan yang kedua, apakah sekularisasi itu cocok untuk Indonesia? Apakah sekularisasi itu cocok untuk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam? Nanti kita bisa lihat tanda-tanda sinyal-sinyal ada sekularisasi di Indonesia. Contohnya, dalam peta pendidikan itu tidak ada lagi pelajaran agama. Nah, itu sekuler. Padahal sudah dari dulu zaman Pak Harto pun ada pelajaran agama. Kemarin-kemarin ada pelajaran agama mau dihapus dari kurikulum. Maka untungnya orang Indonesia pinter-pinter protes, alhamdulillah tidak jadi. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kajian ini didasarkan kepada Al-Qur'an, Al-A'raf ayat 176, surat Yusuf 111 dan surat Al-Hasyr ayat 2. Ini kajian kita. Karena kajian kita kajian keislaman, maka dasarnya harus Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu